Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa hari ini kita penuh semangat semua. Amin. Mau bersemangat? Kita masih suasana tahun baru Bapak Ibu Saudara ya. Baru tanggal 11 ini. Rame atau enak mana tanggal 1 atau tanggal 11? Ya? Tanggal 1 yang rame, tanggal 1 yang enak daripada tanggal 11 ini? Kita mau balik ke tanggal 1. Setiap hari, setiap saat, selayaknya kita harus mengalami hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang enak. Kenapa kita harus mengalami hal-hal yang enak, yang menyenangkan? Ya karena kuncinya kita bersama Yesus, betul? Pokoknya kalau kita bersama Yesus, kapan saja, di mana saja, bukan Coca-Cola tapi bersama Yesus pasti enak. Amin. Mungkin kita mengalami penderitaan, mungkin kita mengalami tindasan, ya. Tapi kalau bersama Yesus semua lewat. Amin. Jadi saya pernah berkata kepada kawan-kawan itu, mereka mengalami kesusahan itu kakak so lewat gitu ya. Jadi gak usah, ini kita udah lewat semua. Amin. Pernah mengalami masalah, pergumulan, penderitaan, kesulitan, pernah? Itu semua kita sudah lewatin. Sekarang kita ada, kita bisa tersenyum. Karena kita bisa mengalami kemenangan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa saat ini kita bersemangat semua. Haleluya. Firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini itu berkaitan dengan tema tentang murid Kristus. Siapa murid Kristus? Siapa murid Kristus? Bapak Ibu Saudara mengaku ya, saya nanti kita akan lihat apakah benar saya adalah murid Kristus atau ya sekedar pengakuan aja ya. Tapi Bapak Ibu Saudara coba angkat tangan kanannya begini, bisa? Tangan kanan, bisa? Nah ini kan menghadap ke atas ya, sama semua? Udah sama kayak saya? Oh udah mulai ya. Oke sekarang dibalik begini. Nah, oke. Terus begini, gini, oke balik lagi. Belum semua sama, harus disamain, oke? Harus disamain ya. Oke, angkat tangan, berhadap-hadapan, oke? Tangan kanan, ya, oke. Oke ya, bisa ya. Nanti kita 10 kali, oke olahraga pagi-pagi. Oke, angkat tangan menghadap, ya. Sampai serupa. ini cuma ilustrasi aja. Maksudnya kan murid Kristus dengan hati yang dibaharui serupa dengan Kristus. Tadi udah sama dengan saya belum? Belum. Nggak masalah. Nggak sama dengan saya nggak apa-apa. Yang penting serupa dengan Kristus. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kita mau baca ayat firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-29 ya. Roma 8 ayat 29. Bisa baca bersama-sama dengan saya? Di depan ada, terlalu kecil, di handphone Bapak Ibu Saudara ada? Ya. Oke, kita bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma 8 ayat 29. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dengan seksama ya, apa yang disampaikan atau apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dan disampaikannya kepada jemaat yang ada di Roma ini, sebenarnya hal ini menegaskan bahwa keserupaan dengan Kristus itu
bukanlah gagasan manusia. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Dari mana kita bisa tahu dan menyatakan bahwa ini bukan merupakan gagasan manusia. Dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada di ruangan ini, baik yang ada di bawah dan yang ada di balkon di atas, kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Katakan, saya orang pilihan Tuhan. Nah, jadi kita tidak memilih untuk mengikuti Yesus. Tapi kalau kita berada pada saat ini merupakan kehendak Tuhan. Ini merupakan rancangan Tuhan yang sudah direncanakan oleh Tuhan jauh-jauh sebelumnya, ya. Sebelum hari ini, kalau kita perhatikan di sini, sebab semua yang dipilihnya dari semula, ya, kita yang semua ini dipilihnya dari semula, ya, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar rencana Tuhan untuk kita. Katakan, ini rencana Tuhan buat saya. Agar saya percaya kepada Yesus. Haleluya. Jadi kita harus bersemangat di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita masih bisa hadir sampai pada saat ini, kita mungkin sudah banyak melewati persoalan pergumulan yang kita hadapi di setiap hari, di setiap saat. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melewati semua. Karena Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Ya. Dan kita itu harus bersemangat. Mau bersemangat Bapak Ibu Saudara? Dan ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan itu bukanlah titik akhir, ya, melainkan awal dari proses pembentukan hidup yang baru. Jadi ketika kita menerima keselamatan itu di dalam kehidupan kita, karena kita tahu kan, manusia jatuh dalam dosa, akhirnya kita terpisah dengan Allah. Tapi karena kasih-Nya Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kata firman Tuhan, tidak binasa, melainkan mereka beroleh hidup yang kekal. Sama dengan kita pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang telah meresponi akan kasih Tuhan itu, yang dinyatakan kepada kita, kepada dunia ini, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kita hari ini, ya, kita sudah melewati fase pengalaman di mana kita sudah membuat sebuah pernyataan, sebuah pengakuan bahwa saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan bukanlah titik akhir, melainkan awal dari proses pembentukan hidup yang baru. Ya, jadi ketika kita dibaptis, ketika kita lahir baru, menerima Yesus Kristus, itulah titik awal kita, ya, untuk diproses. Apa yang harus diproses? Hati kita yang harus diproses. Kenapa hati kita yang harus diproses? Karena firman Tuhan bilang, ya, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa hati itu adalah pusat pusat kehidupan. Dan pusat kehidupan ini kita akan lihat apakah hati kita ini ada masalah atau sedang baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan juga bahwa Allah tidak hanya ingin menyelamatkan kita dari dosa, tapi Ia rindu memulihkan karakter kita. Sehingga kita memiliki hati yang dibaharui dan natur rohani yang serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin memulihkan karakter sifat kita yang sudah dipengaruhi, ya, yang telah terpapar oleh dosa. Sehingga kita memiliki sifat dan karakter ilahi. Ingin memiliki sifat dan karakter ilahi Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari kita siapkan terus hidup kita, semangat kita untuk melihat bagaimana Tuhan membawa kita kepada pengalaman demi pengalaman yang indah bersama dengan Dia, ya. Karena kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita, ya.
Dan ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang menghendaki kita menjadi serupa dengan Dia. Karena dikatakan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ini merupakan kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Ya, kalau kemauan kita apa? Pinginnya itu hidup di dalam apa? Di dalam kebenaran atau hidup di dalam dosa? Enak mana? Hidup dalam kebenaran atau hidup di dalam dosa? Kira-kira ayo, enak mana sih? Hidup dalam dosa atau hidup dalam kebenaran? Bapak Ibu Saudara, kalau lebih enak hidup di dalam kebenaran, orang itu tidak mau berbuat dosa, betul nggak? Tapi karena perbuatan dosa itu enak, maka orang itu udah dibilang, nggak boleh. Ya, itu dosa, ada akibatnya. Tapi dilakukan aja gitu kan. Karena dia senang. Wong dia merasa enak gitu kan. Kalau hidup dalam kebenaran semua diatur dengan begitu baik gitu kan. Dan ada batasan-batasannya. Orang nggak mau dibatasi. Ya, tapi kita mau belajar tentang kebenaran firman. Walaupun susah kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi ujung-ujungnya pasti kita akan mengalami hal yang enak. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kita lihat ya. Karena jangan-jangan seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu Saudara adalah murid Kristus. Ya, amin. Saya murid Kristus. Benarkah? Murid Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa banyak orang itu mengaku-ngaku percaya kepada Yesus. Tetapi ingat, tidak semua benar-benar hidup sebagai muridnya. Kenapa? Kalau mau hidup sebagai murid Kristus, kita harus siap melakukan kebenaran. Halo, murid Kristus? Murid Kristus? Siap melakukan kebenaran? Haleluya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan cuma buat pengakuan di gereja. Amin. Siap melaksanakan kebenaran. Lapor ketua. Hari ini saya lulus, tidak berbohong. Lapor ketua. Anggota tadi banyak godaan. Tapi saya menang dari godaan. Bapak Ibu Saudara, siap hidup dalam kebenaran? Walaupun dia mengandung resiko. Bapak Ibu Saudara, kita harus siap melakukannya. Jadi jangan ngaku, saya murid Kristus. Harus siap dulu hidup dalam kebenaran. Kita akan lihat bagaimana perbedaan utama antara pengikut biasa dan murid sejati terletak pada hati yang dibaharui. Makanya kita merindukan hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana murid Kristus dengan hati yang dibaharui serupa dengan Kristus. Nah, orang yang memiliki hati yang dibaharui serupa dengan Kristus, dia adalah murid sejati. Murid sejati? Murid biasa? Halo Bapak Ibu Saudara, apakah kita murid sejati? Apakah kita murid biasa juga? Haleluya, lulus ujiannya ya. Dari jebakan, dosa begitu banyak suka menjebak kita. Tapi memang kita itu harus waspada, kita harus waspada dengan baik ya, hati-hati. Ya, jadi karena murid biasa Bapak Ibu Saudara, mereka hatinya belum diubah. Hatinya masih hitam, ya, penuh dengan dosa. Masih dari dalam hati timbul segala pikiran yang. Tapi murid sejati, wah ini hatinya udah putih suci, transparan. Kenapa? Ada firman di dalam hatinya. Ya, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Bukan di dalam hatiku aku menyimpan semua kesalahan gitu kan. Semua kejahatan aku simpan. Kejahatan terhadap suami, kejahatan terhadap istri, kejahatan terhadap orang tua,
kejahatan terhadap anak, terhadap siapa semua disimpan di dalam hati. Enggak. Kalau seperti itu kita masih memiliki hati yang gelap gulita ya, yang masih hitam itu seperti gambarannya yang saya munculkan. Tapi kalau kita memiliki hati yang sudah disucikan terus mengalami perubahan, kita adalah murid sejati ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana jemaat di Roma. Jemaat di Roma ini ya, ketika Paulus menulis surat, ketika dia mengirimkan surat itu kepada jemaat yang ada di Roma, bukan berarti jemaat di Roma itu mereka itu adalah orang-orang yang sempurna. Bukan mereka adalah jemaat yang sudah pokoknya udah bebas, kayak bebas hambatan. Enggak ngalami masalah, enggak ngalami persoalan. Enggak. Masih sama dengan kita. Mereka adalah manusia biasa, kita juga hari ini masih manusia biasa, amin. Atau udah ada yang manusia super? Setidaknya kan senang jadi super mie. Manusia senang makan super mie. Enggak, maksudnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana jemaat yang ada di Roma itu ya, ketika mereka menerima pesan ya, firman Tuhan yang ditulis dan disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, kondisi hidup jemaat Tuhan pada saat itu, mereka itu hidup dalam tekanan yang hebat, mereka hidup dalam penderitaan yang berat, ya, karena mereka ada di dalam kekuasaan kekaisaran Romawi gitu ya. Jadi mereka betul-betul ada di dalam pergumulan iman yang cukup menghabiskan energi, pokoknya menghabiskan banyak hal lah, ya, baik pikiran gitu ya. Mereka memikirkan bagaimana mereka bisa terlepas dari hal-hal itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami bahwa murid Kristus dengan hati yang dibaharui serupa Kristus, mereka akan mengalami transformasi kehidupan. Katakan, saya mau mengalami transformasi kehidupan. Karena kita harus tahu bahwa kekristenan sejati bukan sekedar perubahan perilaku luar, melainkan transformasi hati dari dalam yang dikerjakan oleh Allah agar setiap muridnya mencerminkan gambaran Kristus secara utuh. Jadi fokusnya ke hati, perubahan hati. Dan siapa yang mampu merubah hati? Bapak Ibu Saudara bisa merubah hati? Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa merubah hati kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kasih karunia Allah, kita butuh anugerah Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan yang harus kita lewati, ya. Yang terkadang hati kita bergejolak, ya. Bergejolak seperti ada di dalam medan pertempuran, mau memilih ya atau tidak, mau memilih berperang atau tidak gitu kan, dengan pergumulan atau persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang bisa kalau kita mengandalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana proses pembaharuan hati ini membentuk kita menjadi murid yang serupa Kristus? Ini pertanyaan yang harus kita jawab nanti. Kita lihat jawabannya. Nah, untuk memahami proses ini tentu ada 3 poin penting yang akan kita bahas pada saat ini, ya, yaitu memahami arti dan makna dulu menjadi serupa Kristus, ya. Jadi murid Kristus dengan hati yang dibaharui serupa Kristus, pertama ya kita harus pahami dulu arti dan makna menjadi serupa Kristus. Kemudian hal yang kedua akan kita pelajari, menyadari bahwa menjadi murid ya dimulai dari pembaharuan hati. Dimulai dari pembaharuan hati. Dan ketiga, menjalani proses transformasi hidup ya. Dan ini berkelanjutan Bapak Ibu Saudara. Bukan wah saya udah dibaharui, stop, enggak. Karena itu kita lihat dari awal ya, kita lihat. Nah, ini dikatakan di dalam kitab Roma 8 ayat 29 bahwa Paulus memakai frasa Yunani ya yang dikatakan sumarphos tes eikonos atau hoio
auto. Ini mau ngomong itu kalau nggak biasa memang suka ngejelimet. Tapi kalau nggak juga dipahami, kita nggak belajar bahasa aslinya ya secara khusus. Tapi kita mau lihat pengertiannya, kita mau ambil arti dan maknanya. Karena serupa Kristus yang berarti dibentuk menjadi serupa dengan gambarannya. Itu pengertiannya, serupa dengan Kristus. Itu dibentuk menjadi serupa dengan gambarannya. Bapak Ibu Saudara mau dibentuk? Kalau dibentuk enak nggak dibentuk? Lihat itu. Kalau tempayan lagi di itu ya, lagi dibentuk. Itu kalau dia punya mulut dia akan berteriak sakit gitu ya. Nah, jadi atau memiliki pengertian juga itu serupa dibentuk, iya kan? Serupa. Jadi serupa Kristus, serupa atau dibentuk menjadi sama, dibentuk sama. Jadi, makanya kita itu sekarang ini hati kita sedang ya terus dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Serupa dengan gambaran dalam pengertian sifat dan karakternya Bapak Ibu Saudara. Bukan, wah saya lagi sedang dibentuk wajahnya serupa dengan wajah Kristus. Makanya sekarang kita tinggal ke salon, beli apa itu di salon. Wah banyak orang, wah ini udah bisa ya, udah glowing ya. Benar ya, glowing ya, benar ya. Udah dibuat. Kayaknya Tuhan Yesus itu kalau kita lihat itu gambarnya, foto-fotonya itu wajahnya mungkin bersinar gitu ya. Mau bersinar? Glowing gitu ya. Tinggal ke salon yang terdekat. Enggak, bukan itu ya. Bukan wajah yang berubah menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi sifat dan karakter Kristus itu harus nampak nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu kita lihat bagaimana makna pentingnya itu bukan hanya sekedar mirip dari luar. Tetapi memiliki bentuk dan karakter yang sama itu dari dalam. Ya. Jadi saya kasih contoh, karakter yang dari dalam. Jadi kita suka mendoakan orang yang menyakiti tanpa menyimpan dendam. Ya. Kita tersakiti. Tapi kita tetap mendoakan orang yang menyakiti kita. Ya. Bisa Bapak Ibu Saudara? Bisa enggak mendoakan orang yang terang-terangan menyakiti hati kita? Bisa? Kayaknya terdengar itu ada 2-3 orang ya. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara, kalau memang belum bisa, enggak apa-apa. Supaya kita juga bisa tahu berarti masih banyak jemaat yang memang gak bisa mendoakan orang yang menyakiti dia. Kalau bisa katakan amin. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa mendoakan orang yang menyakitimu? Haleluya. Tapi jangan cuma amin di gereja ya. Di rumah juga ya. Amin. Jangan di gereja amin, di rumah aman gitu ya. Wah repot ini ya. Jadi ini yang harus dibuat dari dalam. Dan kita harus keluar, kita lihat ya. Jadi kita harus berbicara dengan sopan dan bersikap ramah kepada orang yang sama ya saat bertemu. Yang nyakitin hati kita. Kita udah doakan, ketemu mereka, masih sopan gak kita? Halo? Atau kita, itu kan ini yang nyakiti hati saya. Tuh mulutnya ini bocor nih, waduh. Halo? Masih mampu bersikap, ya, sikap luar kan dilihat orang kan. Mampu bersikap bahwa kita mampu membawa diri kita dengan sopan ketika kita berjumpa dengan orang yang nyakiti hati kita. Atau udahlah tendang aja dia. Ya, saya kira kita akan belajar terus. Atau mungkin ya kalau kita lihat, merasa bahwa melayani sesama adalah sebuah kehormatan. Ya, bapak-bapak sekarang kan itu aktif nyambut jemaat ya.
bukan nyambut tamu, nyambut jemaat. Ya. Ya. Ingat, itu sebuah kehormatan. Enggak dijadwal tapi mereka datang. Luar biasa. Maaf, dijadwal nggak sih? Enggak, ya berarti benar ya. Enggak dijadwal Bapak Ibu Saudara. Kalau di gereja lain harus dijadwal. Mau duduk di depan aja. Ada yang harus 2 tahun jadi jemaat atau udah 2 tahun pelayan baru bisa di depan. Gitu kan. Nggak percaya. Ke Australia gitu. Jadi kita semua mau depan belakang gitu ya. Sama, sami mawon ya. Tetap bekerja dengan maksimal dan bersyukur, tidak mengeluh ya. Secara berlebihan maksudnya. Bisa aja kan terkadang manusia tanpa dia sadari dia sudah mulai mengeluh. Tapi jangan berlebihan. Cepat datang kepada Tuhan ya. Jadi di saat kita menghadapi masalah, terkadang kan, waduh kok masalah saya berat gitu ya. Suka mengeluh, waduh gimana caranya ya. Terkadang kalau udah terbawa dengan masalah, dia mikirin masalahnya. Aduh masalahku ini begini. Gak pernah mikirin Tuhan. Iya kan? Tapi kita masalah apapun, mau masalah kecil, masalah besar, yang terutama kita harus pikirkan Tuhan. Amin. Pikirkan Tuhan, apa yang harus kita pikirkan dengan Tuhan? Pikirkan Tuhan, Engkau adalah solusiku. Ada banyak masalahku, tapi Engkau adalah solusi terbaik. Dia adalah pemberi solusi. Kita mungkin gak tenang, dia akan memberikan ketenangan. Kita kehilangan damai, karena ada banyak orang masalah bisa membuat dia gak ada damai. Di rumah gak ada damai. Datang di gereja gak ada damai. Datang ke pasar gak ada damai. Di mana-mana gak ada damai. Dia teriak, oh Damai kemana? Ada orang tetangganya bilang, Pak Damai itu udah balik ke rumahnya gitu kan. Tadi dia ada di sini itu Pak Damai. Nah Bapak Ibu Saudara, biar kita hadirkan damai di dalam kehidupan kita. Hanya bersama dengan Kristus ya. Terus kita melihat, jadi di dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Jadi gambar Allah yang tidak kelihatan, ini kan sebenarnya berbicara tentang Yesus. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita berbicara Allah, Allah tidak pernah nyata, tidak pernah kelihatan. Emang ada orang yang pernah lihat Allah? Pernah dengar gak? Siapa yang pernah melihat Allah? Gak ada. Dan Allah memang tidak dapat dilihat. Allah adalah roh. Dan Allah hanya bisa kita kenal kalau dia mau menyatakan dirinya. Dan Yesus adalah penyataan dirinya. Ya. Dan Allah menyatakan diri di dalam pribadi Yesus sebagai manusia. Dan Yesus memang ilahi, ya. Makanya karena dia dikandung bukan karena hasil hubungan suami istri, ya. Tetapi dia datang dari surga. Karena dia adalah Allah. Kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati, Allah yang sempurna. Dan Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita mau melihat Allah yang kita sembah, pencipta langit dan bumi, lihatlah Yesus Kristus. Amin. Percaya? Kurang percaya. Percaya? Ya. Ini masalah keyakinan, masalah iman. Bapak Ibu Saudara, ya kita melihat bahwa makna menjadi serupa Kristus itu berarti hidup kita mencerminkan siapa Kristus dalam hati, pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatan. Sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui hidup kita. Jadi makna serupa Kristus dari seorang murid itu dimulai dari dalam hati. Ya. Jadi dimulai dari dalam hati. Jadi kita harus lihat bagaimana hati kita yang harus mengalami perubahan. Karena kalau hati kita sudah mengalami perubahan, maka itu akan berdampak ke pikiran kita dan perilaku kita. Nah ini saya catat banyak ayat ini ya.
secepatnya aja saya baca. Jadi kita akan lihat bagaimana seorang murid Kristus tidak dibentuk dari kebiasaan lama yang dipoles secara rohani, tetapi dari hati yang diperbaharui oleh Allah. Karena itu Yehezkiel berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita mau berusaha untuk cari hati, memiliki hati yang baru, kita berusaha, enggak akan mungkin. Mau cari di mana? Hati yang baru. Ke toko bangunan ada hati yang baru. Pak, kok, Cik, ada hati enggak? Hati yang bagaimana? Hati yang baru ada enggak ya? Wah, enggak bisa. Mau kemana? Ke toko bangunan, ke toko buku, ke toko pakaian, kemana? Toko kelontong, ada. Atau di pasar kali jual? Enggak. Makanya dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Siapa yang memberikan hati? Tuhan. Bukan singkoknya atau sinci yang jualan gambar hati. Ya kalau gambar hati ya bisa mungkin ya. Tapi kalau hati yang baru ya, yang mengandung sifat dan karakter ilahi, itu hanya Tuhan. Karena itu sumbernya dari sana ya, dari Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5:17, dia katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, dikatakan oleh Paulus dalam firman Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Kalau kita udah ciptaan baru, berikut hatinya enggak kira-kira? Amin. Kalau kita sudah jadi ciptaan baru, itu berbicara kehidupan kita seutuhnya. Dan kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kehidupan baru. Namun kita akan melihat memang ada prosesnya tentang hati yang mengalami pembaharuan. Karena dikatakan di dalam kitab Roma 12 ayat 2 dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi hati kita itu harus dibaharui, baru kita bisa membedakan, kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seringkali kita masih jatuh di dalam dosa, ya. Hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kita lakukan. Karena apa? Kita tidak mengerti, kita tidak memahami. Karena hati yang harus diperbaharui. Makanya dikatakan dalam Amsal juga Amsal 23 ayat 7 dia katakan begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikian ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Jadi seperti seorang ya yang membuat perhitungan dalam dirinya, apa yang gitu dia buat. Makanya banyak dipahami bahwa setiap hari kalau kita memikirkan, aku orang susah, enggak seperti orang lain. Aku orang susah memang enggak seperti orang lain. Ya jadilah hidup kita susah. Tapi kalau kita berpikir, ya memang hari ini saya susah. Saya belum seperti orang lain, tapi saya akan semangat untuk bekerja, semangat untuk berusaha sehingga saya bisa lebih dari orang lain. Dan saya percaya bahwa ada kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupan saya, memampukan saya. Jadi pikirkan, saya bisa karena Tuhan. Saya bisa, saya kuat, saya sehat, itu karena Tuhan. Ya. Kalau kita mengalami kondisi lemah dalam tubuh, kita bilang saya kuat, saya sehat karena Tuhan. Anugerah Tuhan cukup bagiku. Maka kita akan melihat perkara yang dahsyat. Dan memang ingat, pembaruan itu dimulai dari hati ya. Ingat Bapak Ibu Saudara. Hati kenapa harus dibaharui? Karena sebab dari hati orang dikatakan timbul segala pikiran yang jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan. Jadi ini hati ini adalah gudang dari semua sampah yang tidak baik itu. Ya, sampah-sampah seperti percabulan, ya, pencurian, pembunuhan, pikiran-pikiran jahat. Itu semua sampah yang ada di dalam hati. Nah ini yang harus kita
Robah hati kita. Bagaimana? Singkirkan isi hati yang jahat itu. Ganti dengan hal-hal yang baik. Makanya firman Tuhan bilang kan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi ketika kita baca firman, ketika kita mendengarkan firman, ingat, simpan itu di dalam hati. Jangan dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai di rumah berbuat yang berbeda. Padahal dibilang, apa Bapak Ibu Saudara? Jangan berkata yang tidak. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan jangan berkata yang tidak. Jadi kita harus lihat, kalau hati kita sudah dirubah, akan mengalami pola pikir kita itu akan mengalami perubahan. Karena pikiran kita akan mendorong agar supaya kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena itu Paulus berkata kepada jemaat di Filipi begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ya, ini yang harus dipikirkan. Bukan hal-hal yang kotor, hal-hal yang menjijikan, bukan hal-hal yang jahat. Abaikan semua itu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Karena dengan hati kita dibaharui. Ya. Jadi menjadi murid Kristus itu dimulai dari hati, pembaharuan hati. Karena dengan hati dibaharui, pikirannya pun dibaharui. Kalau kita lihat di dalam kitab Galati 2:20, dia katakan, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Bisa nggak nyanyinya seperti itu? Halo? Suka nggak nyanyinya? Nggak suka. Nggak suka nyanyi ya? Karena aku masih seperti yang dulu. Ya. Kalau ini kan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita bilang Kristus hidup di dalam aku, tapi kelakuan kita nggak mencerminkan Kristus, waduh gimana ini? Nah, banyak orang tahu nggak lagu ini? Lagu ini udah lagu lama, tapi nggak berani nyanyikan lagu ini. Karena apa? Karena dia belum mengalami perubahan hati. Kalau kita sudah mengalami perubahan hati, ya, dan kita mau terus mengalami perubahan hati, ya masih bisa kan? Terkadang kita ya masih jatuh dalam dosa. Kita nyanyi ini. Itu kalau kita nyanyi dengan sambil menghayati lagunya, air mata bisa turun. Mau nangis Bapak Ibu Saudara? Kita nyanyi bersama-sama? Mau nangis? Ketahuan. Enggak Bapak Ibu Saudara, kalau kita nyanyi itu Bapak Ibu Saudara sambil menghayati, maka orang menyakiti hati kita, kita bisa mengampuni mereka. Amin. Bukan simpan dendamnya sampai maut memisahkan kita. Waduh, ini dendam disimpan sampai maut. Nah hal yang terakhir, hal yang ketiga. Jadi memang kita bilang itu hati itu harus mengalami pembaharuan. Dan kalau kita mau berbicara tentang pembaharuan hati atau perubahan hati, itu namanya proses. Ya. Jadi proses kehidupan murid Kristus menjadi serupa Kristus, saya mau beritahu, itu proses seumur hidup. Ya. Jadi gak pernah berhenti. Ada gak yang sudah berhenti mengalami masalah? Ada nggak yang pokoknya kayaknya udah seminggu ini tanpa masalah? Tanpa persoalan, pergumulan. Bapak Ibu Saudara saya mau tahu, setiap hari, setiap saat kita diperhadapkan dengan masalah. Namun terkadang kita bisa, saya memang. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita punya masalah. Tapi terkadang kita pikir, ya saya biasa-biasa aja, kayaknya nggak ada masalah. Nah ketika kita berkata saya nggak punya masalah, sebenarnya itu sudah masalah. Karena setiap saat kita diperhadapkan dengan masalah.
Ya. Cuman karena masalahnya udah terbiasa, akhirnya nggak jadi masalah. Kita mau makan aja masalah nggak? Masalah. Sendok kalau nggak kita pegang, bisa nggak kita kenyang tanpa menggunakan sendok? Ada yang makan, langsung makan, lihat aja udah kenyang. Wah, banyak ini katanya. Ya, lihat aja kenyang. Bahkan ada yang bilang, iya saya merokok itu kenyang nggak kira-kira? Enggak ya? Ada yang bilang, saya cukup merokok kenyang. Ini saya dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Terkadang begitu juga, karena saya mantan perokok juga. Saya bilang, oh iya, udah kenyang, yang penting ngerokok. Itu mah cuman argumennya aja. Padahal lapar ya lapar aja, betul nggak? Iya kan? Coba setiap hari nggak makan, yang penting ngerokok. Sehari 2 hari nggak makan, 3 hari, seminggu, sebulan, kurus. Iya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi serupa Kristus bukan peristiwa instan, melainkan proses seumur hidup yang dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus dan ketaatan muridnya. Termasuk merokok itu proses Bapak Ibu Saudara. Dulu saya juga itu susah ninggalin merokok. Sampai di sekolah Alkitab saya masih ngerokok. Orang yang nggak biasa ngerokok, saya ajarin ngerokok. Wah itu kan repotnya di situ. Hancur katanya kan. Orang nggak biasa ngerokok, dia biasa di kampung datang di sekolah Alkitab ngerokok. Ngerokoknya pakai kretek, bukan filter. Kalau filter kan ini ya, kretek. Dia ngerokoknya langsung masuk nih, bibirnya langsung ngejepit. Sampai liur-liurnya keluar. Udah basah saya bilang ini dipatahin aja, masukin lagi. Ah ini parah kan. Aduh Tuhan, saya udah minta ampun sih sama Tuhan, Tuhan tolong ampuni saya. Karena saya pernah ajak begitu, Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini saya suka telepon tapi nggak bisa nyambung. Pernah terakhir saya ketemu dia nggak jadi pelayan, oh Tuhan ampuni saya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi dengan kelahiran baru hati kita itu dibaharui dan dibentuk oleh Roh Kudus sehingga Roh Kudus dapat menegur dan memimpin kita agar kita bisa menghasilkan buah. Dan ingat, tanpa Roh Kudus keserupaan dengan Kristus itu sesuatu yang mustahil. Ya. Mau serupa dengan Kristus? Mau serupa dengan Kristus? Udah jam ini, udah. Mau serupa dengan Kristus? Lama amat. Bapak Ibu Saudara, ya. Mau serupa dengan Kristus? Tanpa Roh Kudus mustahil. Kita butuh kekuatan Tuhan. Dan Roh Kudus adalah kekuatan Allah yang ada, yang dikirim kepada kita, orang percaya, untuk menolong memampukan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kuat, kita bisa sampai sekarang ini, jangan sombong. Itu bukan karena kita kuat dan gagah, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang begitu mengasihi kita. Dia bilang, ayo kamu kuat, kamu bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, proses kehidupan seorang murid menjadi serupa Kristus itu melalui karya firman Tuhan. Jadi penting gak dengar firman? Penting. Ibadah penting gak? Penting. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi kita harus beribadah. Kalau ada yang suka gak beribadah, ajak mereka, ayo datang beribadah. Karena itu membangkitkan semangat kita, mendorong kita untuk mengalami perubahan hati. Ya. Nah, ini kita akan lihat. Ini prosesnya ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi penting sekali. Dan proses keserupaan dengan Kristus itu dimulai dari seorang murid mendengar dan percaya kepada firman. Biarlah kita semua adalah orang-orang yang senang mendengarkan firman. Amin. Dan Yakobus 1 ayat 18 mengatakan atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita ada pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, dan 1 Petrus 1:23 juga dikatakan karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Apa maksudnya di sini? Kita melihat bagaimana
kekuatan kuasa firman itu mampu mengubah kehidupan, mampu mengubah hati seseorang. Entah hati seseorang dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, karena sesuai dengan firman Tuhan katakan tadi, hati adalah sumber dari pikiran yang jahat. Karena itu kita harus jaga hati kita, ya, isi hati kita. Kita lihat ya, gimana sih hati kita berbicara hati dan sifat karakternya kan. Kita mau berbicara hati ini yang harus mengalami pembaharuan, yang harus mengalami perubahan kan. Ini sifat dan karakter yang ada di dalam hati kita harus menjadi serupa Kristus. Nah, kalau hati kita masih memiliki sifat yang lama. Jadi sifat manusia lama kita ini itu adalah hal-hal duniawi. Seperti apa? Misalnya kesombongan. Ya kan, lihat di sini saya tampilkan kesombongan. Kesombongan ini berbicara tentang keinginan untuk selalu dipuji, merasa lebih benar dari orang lain, atau sulit menerima kritik. Ya. Selalu ingin dipuji. Ya. Ada orang di sini selalu ingin dipuji. Ya. Itu masih sifat sombong. Nah, kita itu harus mengalami perubahan hidup. Kita orang yang mengalami perubahan, hatinya terus diubahkan, dia mulai mengalami kerendahan hati, ya. Karena dia udah mulai menghargai orang lain, menghormati orang lain. Kalau orang yang sombong, dia nggak peduli dengan orang lain, dia nggak menghargai orang lain kan. Jadi kita harus lihat, selain sombong ada sifat egois. Kalau kita masih egois, hanya mementingkan diri sendiri, kita harus datang kepada Tuhan. Saya mau dibaharui. Murid Kristus harus siap untuk dibaharui dan dia akan berkata, saya mau menerima sifat yang baru, serupa Kristus. Karena Kristus itu adalah murah hati, maka saya harus menjadi orang yang murah hati. Kalau saya dulu, ya, sifat lama saya suka berontak terhadap pimpinan, berontak terhadap orang tua, berontak terhadap, ya, suka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena biasanya orang yang suka berontak itu sering kita bilang apa? Dasar keras. Nah, keras apa Bapak Ibu Saudara? Keras kepala, suka mengikuti keinginan daging, dan seringkali mengabaikan suara hati nurani atau firman. Harus berubah. Ya, kalau kita masih seperti itu, kalau kita masih menunjukkan seperti itu, karena Yesus dia menunjukkan sikap taat dan tunduk, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan sampai dia mati di kayu salib, ya, dia taat dan tunduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, termasuk pendendam, itu sifat lama kita harus dirubah, ya. Ada nggak yang suka dendam di sini? Tahu ya, dendam dendam. Ada istri dendam terhadap suami. Suami pulang kerja mau makan, udahlah, udah gede, ambil sendiri. Padahal biasanya disiapin. Akhirnya ada perubahan. Hanya gara-gara mungkin masalah kesepele. Ya. Tapi sebenarnya kalau jemaat sini sih mandiri-mandiri ya. Kayak saya mah kalau makan mah nggak minta disiapin sama istri saya. Memang udah terbiasa gitu kan. Udah terbiasa. Tapi kalau ada masalah kecil aja jangan dipendam di hati. Hati itu harus siap menerima pembaharuan. Dan kalau kita tersakiti, lepaskan pengampunan. Mau melepaskan pengampunan? Masih suka khawatir tentang masa depan, tentang hari esok, apa yang akan dimakan, minum, pakai. Khawatir tentang, waduh nanti bagaimana anak-anak saya, bagaimana suami saya, bagaimana istri saya. Kalau saya nggak ada, kalau saya bepergian bagaimana gitu ya. Sering khawatir. Kita harus mengalami pembaharuan, perubahan hati. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, karena itu kita harus meyakini bahwa di dalam hati kita punya iman yang teguh. Ya.
Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya, kita lihat bagaimana kita dirubah ya karena 3 hal ini. Amin. Jamnya sudah menunjukkan, wah masih lotot. Ini saya kasih kesimpulan tentang khotbah pagi ini. Bahwa seorang murid yang sejati itu dimulai dari hati yang dibaharui. Dan hal utama yang Allah cari bukanlah aktivitas rohani kita. Walaupun aktivitas rohani itu penting. Ibadah, baca firman, ya kan? Berdoa, ya. Membagi kasih dengan orang lain. Itu semua bagian dari aktivitas rohani kita. Tapi tidak menyepelekan itu. Tapi Tuhan mencari hati yang mau diubahkan. Apakah kita siap untuk diubahkan? Hati yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus pahami. Jangan lupa 3 hal ini. Pertama, pahami arti dan makna menjadi serupa Kristus. Dan sadari bahwa menjadi serupa, menjadi murid dimulai dari pembaharuan hati. Dan kita harus mengalami transformasi hati. Ya, transformasi kehidupan. Dan ingat, itu akan berlanjut secara terus menerus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdoa.